Juga terkadang masyarakat itu terkadang lebih banyak mereka daripada kami gitu. Kita mau melewati, kita bilang, Pak tunggu Pak sebentar, kita mau kerja, kita bilang mohon Pak, yang tidak berkepentingan tolong keluar dulu. Mereka menganggap kenapa rupanya katanya, ini bukan cita-cita, tapi ini panggilan. Ya, assalamualaikum Bang Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Iya, lama nggak jumpa ya Bang. Ya, kurang lebih berapa tahun ya? 3 tahun ada. Karena udah beda sekarang ya, dari kostum aja udah beda. Dan mengingat pekerjaan yang sekarang nih Bang. Kalau dulu kan sebelumnya di Kabak Pembangunan, Pembangunan. Dan sekarang di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ini beda nih Bang. Beda pasti. Tapi sebelum ke pekerjaan, apa sih perasaan Abang menduduki jabatan yang sekarang nih? Sebenarnya awalnya pada saat kita dimintakan untuk memimpin suatu dinas yang selama ini mungkin dinasnya ini masih tergabung nih di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tebing Tinggi. Pada bulan 6 kemarin ini terpisah, sudah ada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi. Pada saat itu yang kita rasakan ini suatu dunia yang beda sebenarnya. Suatu hal yang beda. Tapi kita mencoba untuk mencintai pekerjaan. Dan ternyata memang dunia pemadam kebakaran itu memang sangat mengasihkan. Oh gitu ya. Karena dapat dia dunia akhiratnya itu dapat. Oh, sedap ya. Iya, iya. Jadi kayak serasa apa ya? Kayak film-film action barat gitu ya. Karena memang ada juga filmnya kan, bahkan sinetronnya sudah ada itu. Dan perasaan sendiri pertama kali gitu, apa yang bakal Abang lakukan dan planning kedepannya setelah dilot menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan nih? Oke, yang pertama kemarin saya laksanakan adalah untuk melengkapi dulu, menyesuaikan dulu administrasinya, karena ini kan UPD baru nih. Iya. Mulai kita dari. Baru berapa lama sih Bang kalau boleh tahu nih Bang? Kurang lebih 5 bulan lah. 5 bulan. 4 bulan lagi lahiran ya? Lahirannya. Jadi kita lihat di situ memang kita melihat dulu dari program-program yang ada. Baru kita melihat sampai ke subprogramnya apa sih yang ada di dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian apa sih hubungannya ke OPD yang lain misalnya yang bisa kita koneksikan. Ya contoh begini kan, kalau kita turun misalnya terjadi kebakaran, memang seharusnya kita harus satu tim tuh. Ada juga dari kesehatannya, kenapa kemungkinan bakal terjadi korban karena kebakaran tersebut pasti ada. Itulah. Jadi kita membuat sinergitas ke beberapa OPD yang ada di Kota Tebing Tinggi ini untuk membuat kerjasama bila terjadi suatu bencana non alam ya. Ini kita akan berjalan bersama untuk membantu masyarakat. Itulah. Jadi mungkin boleh diperjelas nih Bang, bencana non alam dan artinya juga masyarakat supaya paham mana yang memang menjadi tanggung jawab atau tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi ini. Memang beda ya. Di manapun, di daerah manapun ada yang namanya BPBD. Iya. BPBD kemudian ada Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau dia BPBD ini dia tupoksinya itu dia tentang bencana alam. Kalau kami Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu bencana non alam yang sifatnya kebakaran. Kemudian dengan adanya nomenklatur barunya itu ada penyelamatan, ini jadi bertambah luas kita. Bahkan sekarang sudah beberapa kali nih kalau untuk evakuasi hewan ya, animal rescue itu sudah ada tawon, bahkan kemarin itu di awal itu yang kayak jadi korban itu bukan ya? Betul. Kemarin ada ya korban karena sengatan tawon itu meninggal dunia seorang bapak-bapak. Dan setelah itu kami itu sudah 22 kali untuk tawon ini. Kemudian untuk evakuasi ular bahkan jam 4:30 pagi pernah kami dihubungi itu di daerah Persiakan ya. Itu ular itu masuk ke dalam lemari rumah warga.
Tapi yang pasti bukan ular kepala dua kan, Mbak? Bukan. Tapi mirip dia, batiknya cantik itu. Oh, gitu. Batik Pekalongan. Kita nggak tahu mana kita ini batiknya atau ularnya, kita nggak tahu. Tapi itu berhasil kita evakuasi. Ya, Bang Alim, artinya bahwa sekarang masyarakat itu sudah banyak yang artinya apa ya, meminta bantuan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan juga penyelamatan Kota Tebing Tinggi, kayak tadi evakuasi hewan-hewan berbahaya. Artinya ada sesuatu yang udah Bang lakukan sehingga masyarakat itu bisa tahu bahwa ketika butuh pertolongan menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Apa nih hal-hal yang sudah Bang lakukan? Oke, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mungkin dulu pemadam kebakaran ini kan masih di Satpol PP nih. Iya. Jadi mungkin gaungnya itu masih belum kelihatan ya. Belum kelihatan namanya. Kenapa? Karena belum berdiri sendiri. Tapi kalau actionnya juga sudah paham kita. Setiap adanya terjadi kebakaran itu semua timnya itu sudah siap siaga gitu. Tapi setelah berdiri sendiri, kami mencoba awalnya itu memperkenalkan instansi kami dulu, organisasi kami dulu. Setiap kegiatan itu kita upload di media sosial. Kenapa? Itu yang gratis mungkin, yang murah biayanya ya. Cuman paket aja ya. Ada Facebook, ada IG, ada YouTube. Tetap kita buat. Kita ada YouTube, kita ada juga, kita juga ada. Kemudian Facebook juga ada. Jadi menggunakan fasilitas itulah kita memperkenalkan diri. Setiap kegiatan-kegiatan kita itu, baik yang sifatnya kegiatan di kantor, kemudian kegiatan terjadinya kebakaran, penyelamatan, evakuasi, semua kita upload sehingga masyarakat itu bisa mengenal sudah ada dinas yang bisa membantu masyarakat, melayani masyarakat. Dan di sini juga mungkin bisa kita sampaikan ya, menyampaikan kepada masyarakat mengenai nomor darurat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi, yaitu 0621 24877. 0621 24877. Kemudian untuk call centernya 0811 6227 113. Itu untuk call center. Dan ini 24 jam. 25 jam Oh, dilebihin ya. Saking siapnya ini tadi. Kemudian juga kita selalu dibantu dan di backup oleh Dinas Kominfo ya. Mereka juga punya nomor penyediaan layanan darurat 112. Betul. Terkadang penyampaian atau pengaduan dari masyarakat itu bisa melalui 112 baru sampai ke kita. Kadang juga bisa langsung. Cuman itu selalu terjadi sama kita. Tetap ada 3 nomor inilah yang selalu selama ini adanya pengaduan bantuan kepada kita untuk membantu dan melayani masyarakat. Dan ingat nggak sih Bang, pertama kali menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang pertama kali dilakukan setelah Bapak menjabat di situ gitu? Kalau penyelamatan yang pertama pernah kami kerjakan itu evakuasi cincin. Cincin? Ya. Sepenting itu? Iya. Cincin apa ini sekarang? Ada ibu-ibu itu tangannya udah bengkak nih. Udah bengkak, mungkin nggak tahu kita tak kenapa itu berkisar jam 2:30 pagi. Jadi cincin ini nggak bisa lagi dibuka nih karena ininya tangan jari manisnya ini sudah bengkak. Lapor dan itu sama sama pemadam kebakaran ini bukan baru pertama kali, tapi sewaktu saya menduduk itu memang baru kali itulah saya melihatnya. Itu dibuka, dievakuasi, cincin itu dibuka. Kenapa kalau tidak dibuka? Dan alatnya ada sama kita. Oh, betul. Jadi yang betul-betul udah lengkap ya? Kalau lengkap belum sih, cuman yang sifatnya kecil-kecil itu sebenarnya harapannya masih banyak kebutuhan kita, termasuk armada juga yang kita butuhkan untuk supaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi ini bisa lebih siap untuk melayani masyarakat. Dan untuk terus menambah kemampuan anggota nih, hal apa aja nih yang biasa dilakukan oleh Bang Alim sendiri selaku kepala atau juga pemimpin di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan? Kalau kami setiap minggu itu selalu ada latihan rutin. Selain kami mengadakan hari Jumat ya, hari Jumat itu selain kita mengadakan olahraga, senam ataupun jalan santai ataupun lari, setelah itu kita mengadakan pelatihan. Kenapa ini menjadi rutinitas bagi kita? Supaya tidak lupa ini. Karena kita kan terkadang sifatnya ini kita punya sifat standby.
Bisa jadi mungkin dalam 1 minggu ini gak ada kejadian, betul memang. Ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau memang pas pula ada kejadian, itu bisa 1 hari 2 kali, bisa tiap hari. Namanya standby kita kan. Tapi itulah kondisi yang selama ini terjadi pada dinas kami. Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang penyelamatan karena itu kayak sesuatu yang baru gitu. Kayak kita berada di luar negeri nih. Ya. Butuh pertolongan apa sampai nggak bisa ngelepas cincin di jari aja, itu pemadam kebakaran harus turun gitu Ya. kan untuk bisa menyelamatkan, dan alhamdulillah berhasil. Nah kalau untuk kebakaran sendiri nih Bang, artinya bahwa selama 5 bulan ini udah berapa kasus sih ditangani, dan untuk tingkat keberhasilannya sendiri seperti apa nih? Kalau selama saya berdinas di pemadam kebakaran itu sudah ada 5 kali ya 5 kebakaran. Kayak tiap bulan satu gitu. Ya, lebih seperti itu. Ini bahkan bulan ini sudah 2 kali nih. Yang terakhir di Brohol ya? Ya, terakhir itu di Brohol. Sebelumnya itu ada di Jana AMD itu. Ada kebakaran gudang, bekas gudang ya. Iya. Nah, itulah dia kondisinya. Dan sejauh ini boleh nggak sih Bang, artinya bahwa kita masyarakat awam ini kan nggak tahu sih cara kerja pemadam kebakaran ini kalau ketika memadamkan api yang sedang marak, baik itu di rumah ataupun memang yang bisa menyebabkan kebakaran nih. Oke. Kita sampaikan bahwa memang ada di Dinas Pemadam Kebakaran ini ada juga teori. Teori untuk memadamkan api. Kita punya respon time itu 15 menit. Dari 15 stadium menit itu? dari tempat kita ke lokasi TKP tempat yang mau kita padamkan apinya. Cuman memang terkadang kita terkendalanya itu seperti mungkin di lalu lintasnya ya. Kemudian juga harapan saya ini kepada masyarakat juga ini kita sampaikan. Kalau melihat kami mungkin kendaraan yang jalan itu kencang gitu. Iya. Itu bukan ugal-ugalan. Bukan balapan juga Bukan ya? balapan juga. Itu untuk mengejar waktu. Ada hal yang harus diselamatkan. Ada hal yang diselamatkan. Diselamatkan itu baik manusia juga aset. Iya. Jadi kita mohonkan kalau misalnya kami lewat, tolonglah dikasih jalan gitu. Sehingga kami bisa melaksanakan kerjaan kami itu dengan maksimal. Keterlambatan waktu 1 menit saja sudah berapa aset ataupun orang yang dirugikan dengan kondisi itu. Maka kami harapkan pada masyarakat tolong bantu kami untuk memberi jalan kepada kami untuk bisa melaksanakan pekerjaan kami dengan maksimal. Sejauh ini Bang yang paling sulit untuk kebakaran sendiri di mana nih Bang? Kalau paling sulit itu kalau terjadi di gang ya. Di gang ya? Akses mobil nggak bisa masuk ya? Mobil tidak bisa masuk. Kemudian juga terkadang masyarakat itu terkadang lebih banyak mereka daripada kami gitu. Kita mau melewati, kita bilang, Pak tunggu Pak sebentar, kita mau kerja, kita bilang mohon Pak yang tidak berkepentingan tolong keluar dulu. Mereka menganggap kenapa rupanya katanya. Itu kejadian baru-baru kejadian itu dibilang disampaikan sama baik-baik sama anggota, malah masyarakat itu merasa terganggu dengan ucapan itu. Jadi itu juga kita sampaikan bahwa mungkin pemahaman masyarakat itu tidak tahu, juga kurang paham bahwa kita itu kerja punya target, kita itu kerja untuk menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan aset. Dan artinya jadi kayak serba salah nanti bagi si korban dibilang lambat kali penanganan pemadam kebakaran, padahal di lapangan banyak hal-hal yang menghambat gitu. Jadi sudah 5 bulan untuk 5 kali nih dalam 5 bulan gitu untuk pemadam. Jadi selama ini juga kita terima kasih kepada dari Polres itu selalu membantu kita. Misalnya kita mau lewat ini, mereka lalu siap siaga itu langsung mengarahkan. Nah, kemana diarahkan? Jadi mungkin karena masyarakat itu belum memahami kali tentang pemadam ini, dengan bantuan pihak kepolisian ini kita bisa lebih cepat gitu terkadang. Jadi Bang kalau untuk dalam 1 bulan nih range-nya bahwa baik itu penyelamatan ataupun juga kebakaran yang menjadi tugas dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tebing Tinggi sendiri, kalau boleh dibilang berapa kasus sih Bang kalau dirata-ratakan gitu kerja dari Dinas Pemadam Kebakaran ini di lapangan selama per bulan kalau kita dihitung? Dan ketika memang tidak beraktivitas, apa yang dilakukan oleh para staf dan pegawai? Kalau karena kita ini sudah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kita lebih banyak yang kita lakukan ini ke penyelamatan ini sekarang ini. Lebih banyak ke situ ya? Iya, karena
udah ada prediksi dari kawan-kawan yang lama ya, kalau kami di sana biasa orang lama gitu bahasanya, bahwa mereka sudah paham ini dan sudah mengerti bulan-bulan segini nih yang banyak kebakaran gitu. Jadi selama kayak ini musim yang buah gitu ya? Ya musim buah gitu atau musim kawin gitu sering terjadi itu. Jadi selain kebakaran lebih banyak itu penyelamatan yang kita bantukan kepada masyarakat. Seperti contoh juga mungkin ada masyarakat yang ini WC-nya atau salurnya tumpet gitu. Karena mungkin apa? Mereka menghubungi kita ya dengan alat kita yang tekanan tinggi air itu bisa menjebol atau membuangkan kotoran-kotoran yang ada di saluran tersebut. Gitu juga. Kemudian yang kita bantukan juga kemarin misalnya pada saat COVID masih tinggi nih ya. Itu dimintakan bantuan kepada kita juga untuk penyemprotan desinfektan. Kemudian juga saat terjadinya banjir-banjir kemarin, banyak juga dari fasilitas umum ataupun fasilitas umum seperti sekolah atau rumah ibadah dan juga rumah masyarakat itu yang menghubungi kita, nggak tolong untuk karena mungkin masih tinggi genangan air itu kita sedot karena memang jalur airnya itu keluar nggak ada gitu. Itu sudah ada beberapa kali selama tiap ada banjir mereka selalu menghubungi ya, kurang lebih ada 10 kali permintaan kami untuk penyedotan air karena genangan pasca banjir tersebut. Apa sih perasaan abang sendiri dengan akhirnya sekarang itu kayak banyak nih masyarakat yang merespon minta bantuan sama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan? Ada kepuasan tersendiri bagi kami karena berhasil membantu dan menyelamatkan warga yang minta bantuan. Karena sesuai dengan moto kami nih, ini bukan cita-cita, tapi ini panggilan. Ini bukan cita-cita ya? Ini panggilan jiwa. Itu tagarnya itu. Supaya bekerja dengan ikhlas ya. Dan ada nggak sih bang anggota gitu mungkin selama pengalaman kayak mungkin mengeluh, artinya bahwa nggak bisa nih Pak, jadi untuk menghadapi hal-hal yang kayak gini sebagai seorang pimpinan apa yang abang lakukan? Kalau dia yang kebakaran nggak ada cerita, nggak bisa. Harus kalau kebakaran wajib, karena itu darurat. Tapi kalau dievakuasi terkadang sering kita sampaikan ini. Kita kalau evakuasi ini kan nggak mesti langsung nih. Kita survei dulu. Contoh misalnya sarang tawon. Ternyata sarang tawonnya itu bisa sampai ke 15 meter, 16 meter. Kita kan nggak punya alat atau mobil tangga yang bisa mencapai seperti itu. Kemudian evakuasinya itu harus malam gitu. Jadi terkadang anggota Pak ini nggak bisa dengan seperti ini Pak, kita harus seperti ini gitu. Makanya terkadang, tapi karena memang itu sudah tugas, kita carikan solusinya harus bagaimana nih. Yang penting intinya ini harus terlaksana. Bahkan pernah satu kasus itu sebelum mengevakuasi dari tawon itu anggota itu harus manjat pohon kelapa dulu, baru sampai alat bakarnya itu ke sarang tawon itu. Berarti kreatif, nggak ada tangga. Iya. Pohon kelapa pun jadi. Hingga yang penting ini beres gitu. Iya. Dan kalau boleh tahu berapa lama bang evakuasi? Itu menarik gitu karena awalnya kayak nggak percaya kakek meninggal karena tapi setelah lihat postingan itu di media sosial, wah sebesar ini ternyata gitu. Untuk evakuasi itu berapa lama bang? Kalau evakuasi yang kemarin sarang tawon itu sebenarnya sebentar ya. Kurang lebih setengah jam aja. Cuman persiapannya mungkin yang lama. Kenapa? Karena gini, itu harus dikerjakan malam. Karena tawon ini sifatnya dia mengejar cahaya. Itu contoh pernah pertama-tama kali kita ada rekan kita ya, mungkin rekan kita wartawan, mereka datang menggunakan senter nih. Itu dia kejar. Nah, kemudian juga ada rekan kita itu menggunakan senter di kepala, itu dikejar bahkan kena sengat karena itu. Makanya kita memang harus benar-benar safety. Pekerjaan kita betul-betul kita siapkan. Kalau begini, ini dia. Kalau misalnya kayak gini nanti ini begini, gitu. Jadi makanya kita nggak bisa. Ada laporan dari warga langsung. Untuk langsung nggak bisa. Kita harus bacakan, kita petakan dulu. Setidaknya laporannya pagi atau siang, kita evakuasinya malam atau besok. Dan untuk respon dari masyarakat sendiri, artinya kan untuk yang sarang tawon tadi nih, bahwa itu kan pasti ada ketakutan, aman nggak nih ya
kepercayaan mereka terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan seperti apa? Alhamdulillah selama terjadinya kurang lebih 20 kali evakuasi, kepercayaan mereka cukup tinggi kepada kita. Kenapa? Karena kita juga menyampaikan kepada mereka pakai radius ini, radius 50 meter kita suruh matikan lampu. Maksudnya gini, biarlah kami yang di disengat asal jangan ibu. Sedap gitu biasanya ya. Makanya kita jaga ini, radius 50 meternya kita jaga supaya masyarakat itu tidak terkena imbas dari misal kita bakar tawon itu kan nanti dia bakal keluar atau menyerang. Makanya kita evakuasi itu malam dan cahayanya itu berkurang. Cahaya itu hanya dari api itu aja. Oke. Sejauh ini sudah banyak hal yang abang lakukan, tapi artinya bahwa pasti kan nggak pengen berhenti sampai di sini atau cuman ini aja, pasti pengennya lebih. Nah, untuk planning ke depan sendiri dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi sendiri, Ya kalau harapan kami ya, apakah cuman kayak hanya menunggu laporan dari masyarakat atau memang ada aksi-aksi yang lain tentang memberikan edukasi atau hal lainnya? untuk ke depan ini Iya. memang untuk di 2022 saya sudah ada berbincang-bincang nih dengan Kadis Pendidikan dan sudah kita siapkan kerjasamanya atau MOU-nya dan sudah kita laporkan kepada pimpinan bahwa kedepannya itu akan ada sosialisasi untuk SMP dan SMA. Keren, kayak pelindung Itu pinipin. sifatnya pencegahan ya, Mbumba ya. Iya. Itu sifatnya pencegahan karena di tempat kita itu ada 2 bidang tuh. Yang pertama pencegahan, yang kedua tentang pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Jadi untuk pencegahan ini nanti yang akan melaksanakan tugasnya kepada sekolah-sekolah gitu. Kemudian juga untuk edukasinya juga mungkin untuk organisasi masyarakat nanti ke depan juga akan kita laksanakan sesuai dengan baik adanya permintaan ataupun kita lihat kondisi kejadian misalnya, karena kan beberapa terjadinya kebakaran itu karena masyarakat itu tidak tahu kalau jadi kebakaran kecil harus diapakan. Ini kita ambil contoh nih. Betul. Ada kompor. Kompor itu misalnya dia ibu ini memasak airnya sudah habis karena dia mungkin ngerumpi ibu ini. Ya kan? Saking asik, airnya sudah habis nih, tapi apinya tetap hidup. Karena kan kita karena itu kan terjadi terbakar tuh. Mungkin masyarakat secara awam berpikiran itu disiram aja sama air, itu nggak boleh itu. Itu harus ada caranya. Kita matikan dulu kompornya. Kalau misalnya seperti itu, kalau kita di rumah itu ada racun api, pakai racun api. Kalau tidak, kita menggunakan goni dengan dibasahin. Tapi harus cukup basah ya. Nah, dengan seperti itu maka itu baru bisa teratasi. Tapi kalau disiram air, dia akan balik meledak. Gitu. Karena itu sifatnya itu sudah sangat panas. Maka disiram air itu bukan malah tambah baik, malah makin membuat api semakin besar. Iya, gitu. itulah dia. Jadi edukasi ini sebenarnya yang pengen diberikan kepada masyarakat gitu ya. Artinya bahwa nggak hanya bukan berarti dengan memberikan edukasi ini seperti kayak untuk lebih meringankan tugas pemadam kebakaran ya, tetap tanggung jawab tetap. Tapi paling tidak kayak Bang Alim bilang bahwa proteksi awal. Iya. Kadang memang masyarakat atau kita dalam kehidupan sehari-hari ini itu tadi banyak pemahaman api pasti lawannya air gitu kan. Dan ternyata hal-hal seperti ini yang sudah diplanningkan di tahun 2022. Iya. Dan kenapa awalnya itu ke siswa-siswi ini, Bang? Kenapa nggak maksudnya ke masyarakat terlebih dahulu gitu? Ke masyarakat itu tetap kita laksanakan. Cuman karena kita ini juga ada remaja-remaja ini kan nanti kan bakal besar ini nanti. Jadi dari awal mereka sudah kita edukasi nih. Kalau di rumah nanti ada seperti ini bisa membantu orang tuanya misalnya. Kalau untuk masyarakatnya ya mungkin dalam beberapa hari ini kita sudah akan mengadakan untuk di 2021 ini ada 2 kecamatan akan kita laksanakan sosialisasi. Jadi artinya bahwa untuk di remaja ini di anak sekolah bahwa kayak tadi ya berbagai jenis api itu berbeda-beda. Ya, ada api cinta. Iya, misalnya. termasuk itu bisa dipadamkan juga biasanya. Bisa. Soalnya usia muda kan. Iya. Dan kalau untuk perlengkapan sendiri nih, artinya bahwa itu adalah peralatan perang. Nggak mungkin cuma bisa niat dan tangan kosong, artinya ada hal-hal yang memang membutuhkan peralatan yang berfungsi
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk kondisi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi seperti apa nih, Bang? Kalau untuk armada Mhm. pemadam kebakaran kita ada memiliki 5 mobil pemadam ya. Oke. Tapi memang kalau ditanya perlu permajaan, pasti perlu permajaan. Karena memang sudah cukup lama. Dan kondisi sekarang itu yang standby itu hanya 2 ya. Yang 3 itu membackup lah, membantu. Dalam artian standby ini apa nih, Bang? Yang bisa Bekerja secara maksimal? bergerak secara maksimal. Bekerja Berarti secara yang maksimal. 3 lagi Yang 3 lagi itu kadang hanya untuk suplai air, kemudian juga untuk membantu misalnya ada kegiatan lain lah, misalnya hanya untuk penyemprotan gorong-gorong atau itu kita pakai. Tapi kalau yang 2 ini memang kita standby, tidak kita gunakan untuk itu. Memang hanya yang 2 inilah yang apa kita bos kita lah, istilahnya, opung kita lah ini yang bisa kita. senjata utama ya. Senjata utamanya. Memang harapannya saya sudah berbicara dengan pimpinan dan pimpinan itu sudah melakukan hubungan komunikasi kepada pihak atas lagi. Harapannya bisa membantu lagi Kota Tebing Tinggi dengan penambahan armada. Iya. Itu untuk itu untuk pemadam kebakarannya ya. Kemudian alat-alat evakuasi Tunggu, itu untuk mobilnya sendiri nih, Bang. Sebenarnya Abang selaku pimpinan di Dinas Pemadaman, berapa nih yang memang dibutuhkan sebenarnya? Kalau melihat kondisi ya Kota Tebing Tinggi, artinya bahwa Abang udah 5 bulan di sini udah cukup lah melihat peta. sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Ini luas wilayah Kota Tebing Tinggi ini 38 km persegi kurang lebih. Itu secara aturan per 7 km persegi harus ada posnya. Per 7. Per 7 km harus ada pos. Dia kalau tempat yang sekarang nih, ini kan pos induk nih. Dia harus ada posnya lagi. Misalnya per kecamatan kita bahasanya seperti itu kan. Di situ harus ada 1 atau 2 mobil pemadam. Kenapa? Karena kita ada respon time nih. Kita ambil contoh gini. Mungkin jarak kita contohkan lah ya, dari tempat kita sekarang untuk sampai ke wilayah Padang Hulu ini secara respon time 15 menit itu nggak dapat. Pasti lebih dari 15 menit. Pasti lebih dari 15 menit. Jadi ya kondisinya, apalagi dengan kondisi jalan kita ini kan padat nih. Iya. Itu sudah pernah kita coba, memang nggak dapat lah. Makanya harapan ke depan kita ke depan nanti bisa ini, karena ini juga masih baru nih ya. Iya. Harapannya pelan-pelan nanti ini bisa kita siapkan yang namanya armada dan posnya, karena pemadam kebakaran ini juga menjadi kekuatan bagi investor untuk berani menjadi investor di Kota Tebing Tinggi. Kenapa? Karena rasa nyamannya itu ada. Kenapa? Karena yang sering terjadi itu kan mungkin di beberapa pengusaha yang tidak memiliki standar aparnya itu, alat pemadam api ringan ataupun aparnya itu nggak ada, itu terkadang yang sering terjadi seperti itu. Tapi dengan mungkin pemadam kebakarannya ini sudah baik, mungkin mereka para investor itu lebih berani untuk menanamkan modalnya di Kota Tebing Tinggi. Selain armada, apalagi nih, Bang? Kayak tadi kan ada yang Babang sambungkan nih. Itu evakuasi. Dia penyelamatannya. Contoh ini, kalaulah terjadi kebakaran itu di lantai 4, itu pada saat kita menyelamatkan dari warga itu, kita butuh alat penyelamatan, vertical rescue namanya, tali mali, kemudian juga untuk tenda basket. Itu belum lengkap. Itu belum ada, namanya masih baru. Mungkin ke depan masih baru. Iya. Itu sudah kita programkan, bakal kita adakan, tapi ya mungkin beberapa dalam tahun depan atau 2 tahun lagi, ya mudah-mudahan dengan COVID ini cepat selesai, anggaran kita mulai standar lagi, bisa kita adakan. Dan sejauh ini cuma itu aja perlengkapan dan peralatan yang memang yang dibutuhkan, yang memang saat ini loh yang kami butuhkan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi. Contoh kita juga butuh perahu karet. Oke. Nah, perahu karet misalnya terjadi banjir, kita mengevakuasi masyarakat tadi itu harus pakai perahu karet. Jadi makanya tadi yang awal saya bilang bahwa
beda kita dengan BPBD, mereka itu penanggulangan bencananya. Iya. Kita mengevakuasi masyarakatnya karena kejadian banjir tersebut. Makanya kita butuh perahu karet nih. Jadi termasuk kayak banjir kemarin nih. Iya. Artinya perahu karet nih belum ada. Nah, dengan keterbatasan ini kan artinya mau nggak mau tetap juga harus Tetap menyelamatkan. turun. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan kondisi yang seperti ini? Memang saya lihat anggota di kantor itu apa ya, bagus, otak kirinya digunakan supaya bisa membantu masyarakat itu, ya kan. Jadi dia lebih apa, lebih pintar. Dicarinya ban dalam ya, Oke. ban kasih karet macam disewa-sewakan dia apa itu. Oh, untuk iya. Di tempat Jadi, pemandian. nah, itu jadi mengevakuasinya pakai itu. Tapi kami tetap tidak mengeluh. Tetap kita bantu masyarakat dengan apa yang ada sama kita. Dan itu sudah terbukti. Iya, walaupun tetap Siap. kalau bisa ada. Dan terakhir nih Bang, sebelum kita selesai berbincang-bincang, kira-kira ya walaupun tadi sudah diutarakan, tapi mungkin boleh disimpulkan harapan dan hal-hal yang bisa menunjang kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi untuk bisa bekerja maksimal untuk melayani dan membantu masyarakat Tebing Tinggi apa nih Bang? Harapan kami ke depan untuk armada kita, untuk peralatan evakuasi kita, itu harapannya itu bisa terpenuhi, Iya. sehingga kita bisa bekerja dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena terkadang masyarakat ini kan harapannya kepada pemerintah ini kan sangat besar. Betul. Cuman karena mungkin alatnya yang tidak ada, saya juga nggak berani menurunkan anggota kalau tidak safety. Betul. Karena kita mau menyelamatkan sedang kita tidak selamat itu nggak pas gitu. Makanya dengan adanya alat-alat safety tersebut, kita siap untuk berperang melawan istilahnya untuk menyelamatkan masyarakat. Betul. Itulah apabila terjadi bencana non alam. Itu aja Bang harapannya. Harapannya Iya, itu. mudah-mudahan sukses Pak Arif, bisa bantu doa aja lah ya Bang, mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi dan kita juga sebagai masyarakat jadi kayak merasa nyaman nih Ya. dengan hadirnya Alhamdulillah. apa ya, seperti kayak sekarang ini kayak jadi garda terdepan nih. Amin. Iya, karena juga melihat apa ya aksinya di media sosial juga aksi nyata dan betul-betul apa ya kayak Bang Alim tuh pengen memperkenalkan bahwa kami ada loh buat masyarakat Kota Tebing Tinggi. Sukses buat Bang Alim dan juga para anggota. Mudah-mudahan Sehat. bisa, ya sehat itu yang paling penting dan niatnya nggak luntur ya. Ya. Tetap lillahi ta'ala. Kita dunia akhirat. Oke, terima kasih Bang Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.